Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk mempelajari materi ini, baiklah kita lihat video berikut ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lainnya merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain itu dikenal juga sebagai negara maritim dengan berbagai potensinya karena sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Potensi sumber daya alam Indonesia. A. Potensi sumber daya hutan. Luas hutan Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 seluas 66,3 juta hektar. Meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Sementara itu, Pulau Jawa luas hutan telah mengalami penurunan alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Hutan juga menyimpan kekayaan flora dan fauna. Jenis-jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Kayu kruing, kayu meranti, kayu agatis, kayu jati, rotan, kayu cendana, dan kayu rasa mala. Hutan telah mengalami banyak kerusakan, padahal hutan memiliki banyak manfaat. Berikut manfaat hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan. Kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. B. Potensi sumber daya tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya di dalam tanah atau di lautan. Tumbuhan dan hewan ini terkubur oleh lapisan-lapisan lumpur dan pasir yang akhirnya mengeras dan membatu.
Lalu di bawah tekanan yang sangat besar semuanya berubah menjadi minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan industri. Kedua, batu bara. Batu bara berasal dari batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan atau investasi jangka panjang. Sekarang kita bahas potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Berikut potensi kemaritiman Indonesia. Pertama, perikanan. Kedua, hutan mangrove. Ketiga, terumbu karang. Pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk untuk konsumsi dalam negeri dan juga luar negeri. Kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, serta dapat berguna sebagai penyaring air secara alami. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, perpohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh berbagai macam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik. Ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Manfaat terumbu karang secara ekologis dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan,
Selain itu, dapat mengurangi penyebab pemanasan global sebagai habitat dan sumber makan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Manfaat terumbu karang secara sosial, yakni sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Manfaat terumbu karang secara ekonomis, yakni sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Untuk pertanyaan kali ini ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.